Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfa Fauzan Ruda dengan NIM 1822404. Nah, kali ini kita bakal ngapain sih? Nah, kali ini kita akan membahas seperti biasa materi-materi tentang IoT dan akan mempraktekannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang data preprocessing sekalian kita mengenalkan tentang IoT platform, yaitu kita menggunakan ThinkSword nantinya. Nah, alat dan bahan apa aja yang kita perluin? Alat dan bahan yang kita perluin gampang, cuma ini ada breadboard, lalu ada sensor, saya menggunakan DHT. Usahakan sensornya yang mendukung analog karena kalau digital tidak bisa diprocessing karena tidak ada angka yang bisa diprocessing karena hanya 0 dan 1. Terus kemudian ada kabel jumper dan ada ESP32-nya sendiri dan ada kabel untuk terkoneksi dengan laptop sehingga bisa diupload programnya. Nah, untuk program yang akan digunakan sendiri, nah program yang digunakan seperti ini bisa dilihat. Pertama kita menggunakan library WiFi untuk menghubungkan ESP32 ini dengan WiFi. Kemudian ada pub sub client itu untuk MQTT. Jadi nanti datanya ini dikirim ke ThinkSport melalui protokol MQTT. Kemudian ada library DHT untuk support DHT yang ini. Nah, terus selanjutnya kodenya bisa dilihat. Seperti ini ada konfigurasi DHT, ada konfigurasi WiFi-nya, kemudian ada konfigurasi ThinkSport. ThinkSport-nya menggunakan seperti ini, ThinkSport server, port, dan token-token dari ESP32-nya ini supaya bisa terautentikasi dengan ThinkSport-nya. Kemudian kita bikin objek MQTT-nya, setelah itu kita konfigurasikan interval datanya. Setelah itu kita bikin fungsi preprocessing dengan menggunakan metode yang namanya exponential moving average. Nah, di EMA ini atau exponential moving average itu ada namanya variabel alpha. Alpha itu adalah faktor smoothing exponential moving average. Nah, kalau misalnya kita pakai nilainya 0,2 seperti di sini itu artinya 20% dari data terbaru dan 80% itu adalah smoothing dari data-data sebelumnya. Nah, kemudian ada variabel untuk menyimpan processing suhu dan kelembapan, kemudian ada seperti penanda apakah filter EMA sudah memiliki nilai atau belum. Kemudian dikoneksikan dengan WiFi, terus dikoneksikan dengan Teamboard melalui protokol MQTT. Setelah itu kita ada validasi data sensor sedikit. Nah, jika pembacaan gagal, biasanya sensor di HT ini akan mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak valid dan dibaca oleh SP32 sebagai not a number atau NaN. Nah, setelah itu kita baca juga DHT umumnya membaca suhu sekitar 0 sampai 50 derajat Celcius. Di luar tersebut kita anggap tidak valid. Kemudian DHT 11 juga membaca kelembapan di sekitar 20 sampai 90%. Di luar dari itu juga kita anggap sebagai tidak valid. Kemudian selain itu, selain kondisional di atas ini itu semuanya valid. Nah, kita masuk ke bagian yang inti dari bahasan ini yaitu bagian fungsi preprocessing data. Nah, seperti tadi di atas sudah disinggung kita menggunakan exponential moving average. Nah, rumusnya gimana? Jadi rumus hasil filternya adalah alpha kali raw tambah satu dikurang alpha dikali hasil nilai filter dari sebelumnya. Nah, kalau filter sebelumnya masih nol, maka hasil awal bisa terlalu kecil. Contoh misalnya raw yang terbaca itu 30. Nah, alfanya 0,2, filter awalnya 0. Jadi, dia naiknya akan sangat lama dan justru malah memberi nilai yang tidak valid. Nah, oleh karena itu di pembacaan pertama kita menggunakan raw temperatur yang pertama kali dibaca oleh DHT-nya ini. Setelah itu baru kita akan melakukan preprocessing menggunakan rumus yang sudah ditentukan yaitu filter sama dengan alpha dikali raw ditambah satu min alpha dikali filter yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, kemudian ini untuk mengirim data ke Thingbord. Nah, untuk apa namanya untuk menggunakan Thinkboard itu kan kita terkoneksi menggunakan MQTT. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan topik-topik yang kita buat di HiveMQ, tapi cara kerja MQTT itu cukup beda. Jadi MQTT sendiri itu menggunakan endpoint MQTT seperti ini. V1 device me telemetry. Jadi kita tidak bisa membuat endpoint atau topik yang bisa kita subscribe dan bisa kita publish. Oleh karena itu eh, kita menggunakan endpoint ini, kemudian data yang dikirim adalah berupa sebuah payload JSON seperti itu. Nah, ini setup awal, kita mulai komunikasi serial, kita mulai di HT, kita hubungkan ke WiFi, mengatur server dan port MQTT. Kemudian loop utama, jika MQTT terputus, reconnect, ini supaya MQTT tetap aktif. Nah, kirim data setiap sen interval. Jadi lebih baik menggunakan seperti ini agar tidak ada delay yang dipakai. Sehingga ketika memang belum intervalnya, ya di HT tetap terbaca gitu, walaupun tidak dikirim. Nah, kemudian membaca kelembapan, membaca data suhu, validasi data sebelum dikirim, kemudian melakukan preprocessing menggunakan exponential moving average, dan setelah di preprocessing itu mengirim data mentah dan juga data hasil preprocessing seperti yang bisa dilihat di sini. Ini ada data suhu mentah, data kelembapan mentah, data suhu yang sudah dipreprocessing dan data kelembapan yang sudah dipreprocessing. Nah, untuk dashboardnya sendiri bisa kita lihat seperti ini. Untuk dashboardnya yang ada di ThinkSboard seperti ini. Nah, dapat dilihat untuk widget yang pertama itu adalah widget perbandingan suhu raw dengan suhu yang sudah diproses. Nah, hasil pengukuran dari DHT ini itu nanti ada dua karena tadi kita ngirim dua raw-nya kita kirim dan preprosesnya juga kita kirim melalui endpoint MQTT dan berupa payload JSON. Nah, untuk apa sih preprocessing dapat kita lihat di sini suhu raw-nya adalah yang merah ini dan suhu preprocessing adalah yang hijau ini. Dapat dilihat bahwa suhu yang raw ini itu fluktuatif tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah, kenapa perlu kita preproses agar hasil diagramnya lebih halus? Seperti kita bandingkan yang ini suhu raw dan ini suhu preproses. Sama juga untuk yang raw kelembapan dan juga kelembapan yang sudah diproses. Kita lihat di sini bahwa kelembapan yang raw yang ini itu kayak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah, untuk yang diproses, kan dia lebih rapi dan lebih smooth. Cukup sekian topik hari ini mengenai preprocessing data dari sensor dan sedikit pengenalan tentang IoT platform yaitu Thinkboard. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih telah mendengarkan. Bye-bye.